Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, ayatuha at-talibat rahimani wa rahimakunallah jami'a. Kaifa halukun? Bi khairin walhamdulillah, wa kaifa haluki ya ustazah? Alhamdulillah, ini bi khair. Taib. Tafadhalna, silahkan absen. Jangan lupa gitu masuk langsung absen, tidak perlu lagi ustazah sampaikan dari awal masuk sampai sekarang. Absen langsung. Ya, anak-anak ustazah ya, kita kemarin sudah ujian ya. Yang tidak ikut ujian berarti tidak dapat nilai harian. Wal anakhtu ila al-fasl ats-tsalits. Ya, bab ketiga. Bab kedua kemarin kita sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke bab ketiga. Tafadhali iqra'i Faradibah. Ababu salis saja. Heeh. Ababu salis fi bayani ma yajibu i'tiqadihi fi Duhu. i'tiqaduhu fi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baituhu Wa ahli baitihi. wa ahli baitihi wa sahabatihi wa dzalika fi Fi fusul. Jamak min faslun. Faslani fusulun. wa dzalika fi fusul al-faslul awal fi wujubi mahabbati rasul fi mahabbati rasuli wa ta'zimuhu Wa ta'zimihi. wa ta'zimihi wa nahi anil ghulu Taib. wal itra'i fi madhihi. wa bayani manzilatihi Tahu. fi manzilitahu sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu fik. Ya. Kita masuk di bab ketiga ya. Sebelumnya Ustazah ingatkan kita sudah membahas bab pertama dan bab kedua. Bab pertama kemarin kita bahas di awal kelas 9 itu ada al-inhiraf fi hayatil basyariyah.
Ya kan? Penyimpangan yang terjadi di umat manusia, di kalangan umat manusia, penyimpangan akidah ya dalam kehidupan umat manusia. Kemudian kita membahas di bab pertama juga tentang syirik. Apa itu syirik dan apa hukumnya, pembagiannya, apa itu kufur, pembagiannya dan hukumnya, apa itu nifak ya. Kemudian juga yang terakhir di bab pertama kita menjelaskan tentang apa itu jahiliyah, apa itu kefasikan, apa itu dolal, apa itu riddah, hukum-hukum dan pembagiannya. Di bab kedua yang kemarin baru kita selesaikan ya, kita membahas tentang perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam atau yang mengurangi kadar tauhid seseorang ya. Itu ada 11 ya kan, ada 11. Iddia ilmul ghaib, mengaku hal-hal yang gaib, sihir ya, mengagungkan kuburan ya, membangun monumen patung ya, mengolok-olok agama Islam, berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan, mengaku-ngaku dia bisa membuat syariat ya, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, kemudian mengikuti mazhab-mazhab yang rusak ya. Kemudian ada at-tamaim war-ruqa, tamimah, menggantungkan jimat dan ruqyah, dan yang terakhir al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah dan bertawassul, beristighatsah dengan makhluk. Itu 11 tadi adalah perkataan dan perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ada sebagian diantaranya yang hanya mengurangi kadar tauhid seseorang. Baik, di bab ketiga insyaallah taala ya banat. Di bab ketiga ini insyaallah kita akan membahas ya, perhatikan. Ini kalian sering tidak tahu padahal udah ustazah jelasin ya. Di bab ketiga ini insyaallah kita akan membahas apa saja ustazah? Nih. Hal-hal yang wajib ya kita imani ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitihi ya, ahlu bait nabi dan sahabatnya. Bagaimana sikap kita seharusnya, akidah kita seharusnya mensikapi Rasulullah, bagaimana seharusnya kita mensikapi para sahabat dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, halaman 78 yang punya buku. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bab. Ya, bagaimana cara kita mensikapi Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, ada 6 bab. Yang pertama, al-faslul awal ya, subbab yang pertama kita akan membahas di subbab yang pertama, fi wujubi mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihim. Wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan beliau, serta larangan berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di subbab pertama ini kita akan membahas kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mencintai Rasul dan mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Tapi ada batasannya, tidak boleh berlebihan dalam memuji sallallahu alaihi wasallam. Wa bayan manzilatih, wa bayanu manzilatihi sallallahu alaihi wasallam, juga akan kita terangkan di subbab pertama ini tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nanti di bab kedua ada tentang wajibnya taat kepada Nabi dan mengikuti Nabi. Bagaimana itu akan kita bahas setelahnya. Taib. Tafadhali iqra'i Nur Salsabilah. Al-faslul awal. Yang judulnya Ini Ustazah. aja sayang. Judulnya tadi udah kita bahas yang ini. Oh. Wajaubu Wujubu muhbatuh wa Ah. ta'zim. Nur Salsabila tadi nggak dengerin Faradiba baca. Wujubu mahabbatihi Wujubu mahabbatihi ta'zimah wa ta'zimihi wa ta'zimihi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. hmm. Yajibu alal ibadi aula muhabbatullahi azzu wa jalla wa hiya man a'zam anwa'al ibadah. Qala ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Taib, yajibu 'alal 'abdi awalan mahabbatullahi azza wa jalla wa hiya min a'zam anwa'il ibadah. Taib. Yang pertama kali harus kita lakukan sebagai seorang muslim dalam mencintai Rasulullah dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencintai Allah azza wa jalla. Dan mencintai Allah termasuk ibadah yang paling besar derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah," dan orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwar rabbul mutafaddil ala ibadihi bi jami'in ni'ami zahiriha wa batiniha. Ya, karena Allah adalah Rabb yang telah memberikan kepada kita sebagai hambanya segala bentuk kenikmatan, baik nikmat yang bisa kita lihat secara zahir ataupun nikmat secara batin. Nah, kemudian setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mahabbatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita mencintai Allah, kemudian kita harus mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna huwallazi da'a ila Allah. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang menyeru, yang berdakwah untuk kita mengenal Allah. Wa arrafa bihi, Nabi pula lah yang memberitahu kita bagaimana Allah. Wa ballagha syari'atah, dan karena Nabi juga yang menyampaikan syariat yang Allah turunkan. Wa bayyana ahkamahu, Nabi juga yang menjelaskan hukum-hukum syariat. Fama hasala lil mu'minina min khairin fid dunya wal akhirah fa'ala yadi hadzal rasul. Maka harus kita ketahui bersama bahwasannya seorang mukmin di dunia ini, saat dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhiratnya, maka ini karena Allah, kemudian karena usaha dari tangan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Wala yadkhulu ahadul jannah illa bi ta'atihi wattiba'ihi. Poin penting, tidak akan masuk surga seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan mentaati Rasulullah dan mengikuti tata cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa dalilnya? Thalathun fil hadis, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara. Thalathun, 3 perkara yang kalau kalian ikuti atau kalian miliki 3 perkara ini, maka kalian akan merasakan manisnya keimanan. Ada 3 perkara yang apabila kita miliki, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Kita akan merasakan manisnya iman. Apa 3 perkara itu? An yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah, yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi yang paling ia cintai, ya, di muka bumi ini. Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang ketiga, seseorang yang takut, yang benci, ya, kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia dari kekufuran, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke api neraka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya setelah kita mencintai Allah, maka haruslah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan an yakunallah wa rasulahu ahabba ilaih. Ya. Kecintaan Allah, ya, kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasul, ya. Perhatikan, ini di sini Allah dulu ya, an yakunallah wa rasuluhu ahabba, ya, bersandingan, ya kan, langsung bertemu cinta Allah dan Rasul tanpa ada penghalang kalimat, ya. Nah, maka artinya apa kalau seperti ini? Lazimah laha, harus, ya. Setelah kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa qad jaa bi khususi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa wujub taqdimiha ala mahabbati kulli mahbubin siwallah ta'ala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada nas hadis yang mengkhususkan bahwa kita harus mencintai Nabi di atas orang lain, ya, harus mendahulukan kecintaan terhadap Nabi kita dibandingkan kecintaan kita terhadap orang lain, terhadap suami, terhadap ayah ibu, terhadap anak dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sampai aku menjadi orang yang paling ia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dan semua makhluk di bumi ini. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku menjadi orang yang paling ia cintai dibandingkan dengan anaknya, orang tuanya, dan manusia yang lainnya. Hadza ya banat, ya. Ini menunjukkan wajibnya kita mencintai Rasulullah dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Wajib, ya, wajib mencintai Nabi dan memuliakan Nabi setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana, Ustazah? Tuh yang harus kalian tahu intinya. Jadi jangan kayak kemarin, Ustazah kita ujiannya bab 2 banyak kali, Ustazah 11. Kami bingung apa yang mau kami hafal. Kalian bingung apa yang mau kalian hafal karena kalian tidak tahu intinya. Semua kalian tulis yang Ustazah bilang. Ya, intinya kita wajib mencintai Rasul dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul adalah orang yang mengajak da'a ilallah, mengajak kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, memberitahu kita tentang Allah. Rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah dan menjelaskan hukum-hukum syariat. Dalilnya mana? Dalil yang mewajibkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Atau kalau itu kepanjangan silahkan kalian hafal yang ini. Qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tapi kalau kalian hafal dua-dua dalilnya maka lakana ahsan. Ya, itu lebih bagus. Kita lanjut. Jadi intinya tadi yang mana nih, nomor 1 nih? Wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan beliau setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ini dan ini. Sudah, itu intinya. Bal warada annahu yajibu 'alal mu'min an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi. Bahkan ada hadis, ya, hadis warid yang menyatakan bahwasannya kita sebagai seorang mukmin, iman kita tidak sempurna kecuali kita lebih mencintai Rasulullah dibanding diri kita sendiri. Ya, hadisnya mana? Anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh demi Allah, engkau, kata Umar bin Khattab, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Dari ayahku, ibuku, anak-anakku, istriku, harta bendaku, dan semuanya.
engkau lebih aku cintai kecuali diriku. Maksudnya apa? Maksudnya Umar bin Khattab lebih mencintai dirinya, kemudian Rasulullah, baru anak-anak, harta benda dan lain sebagainya. Nah, saat mendengar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqal walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman seseorang sampai aku, ya, tidak sempurna imanmu sampai aku menjadi orang yang lebih engkau cintai dibanding dirimu. Faqala lahu Umar, saat itu juga Umar berkata, fa innakal an ahabba ilayya min nafsi. Kalau begitu wahai Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala al-an ya Umar, ya begitu. Baik. Jadi ustazah, mana yang harus dihafal dalilnya? Terserah, yang ini boleh, yang ini boleh, ini boleh, ketiga-tiganya juga bagus, lebih bagus. Fa fi hadza ya banat anna mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibatun wa muqaddimatun ala mahabbati kulli syai'in siwa mahabbatullah. Ya. Dari apa yang kita terangkan maka sudah jelaslah bagi kita bahwasannya kita, ya, cinta kepada Rasul itu wajib dan harus didahulukan di atas kecintaan kita terhadap segala sesuatu selain cinta kepada Allah. Jadi urutannya cinta kepada Allah, baru kepada Rasul, baru selanjutnya. Ya. Fa innaha tabi'atun laha lazimatun laha, ya, cinta Allah dan cinta Rasul itu wajib berbarengan dan harus berbarengan dan pasti berbarengan. Kenapa? Li'annaha mahabbatun fillahi wa li ajlihi. Ya, karena mencintai Rasul termasuk kita mencintai Allah. Ya, tazidu bi ziyadati mahabbatillah fi qalbil mu'min wa tanqusu bi naqsiha. Ya, cinta kita kepada Nabi akan bertambah saat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man kana muhibban lillahi fa inna ma yuhibbu fillahi wa li ajlihi. Ya, orang yang mencintai karena Allah, maka ia akan mencintai Rasul karena Allah juga. Wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'zimuhu. Nah, ini penting juga. Tadi pembahasan kita apa? Mencintai, wajibnya mencintai Rasul dan memuliakan Rasul. Ya. Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, silakan kalian tandai, ya. Mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqtadi, punya konsekuensi ya banat. Punya konsekuensi. Kita bilang kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang harus kita dapatkan adalah ta'zimuhu, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tauqiruhu, tauqir juga memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattiba'uhu, harus mengikuti semua seluk-beluk, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqdim qaulihi, mendahulukan perkataan Rasul di atas perkataan semua makhluk, dan memuliakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi yang harus kita jalani saat kita bilang kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Hadza ya banat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Jangan lupa untuk absen ya. Barakallahu fiikum.